Sudah Teh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillah ya pagi ini kita dipertemukan lagi dalam acara Ratu Ratus. Ngobrol pagi bersama Ratu Ratus. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Jauh dari negeri seberang ya, Nyai. Eh, Kedatangan yang tamu yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan hari ini juga menjadi hari yang luar biasa bagi kita semua. Nah, teman-teman, sebelum acara ini dimulai, alangkah baiknya kita terlebih dahulu membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara hari ini diberikan keberkahan dan berjalan dengan lancar. Dengan membaca Quran Al-Fatihah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, izinkan saya sebelum Kang Antoni ini menyampaikan materinya atau memaparkan tema kita kali ini, izinkan saya untuk bercerita sedikit gitu ya. Kenapa dari kemarin mungkin teman-teman merasa penasaran kenapa gitu. Ini tuh luar biasa gitu dan Nyai pun menganggap ini hal yang luar biasa. Nah, teman-teman, kenapa saya ini merasakan hal luar biasa? Karena eh, pada saat saya ketemu dengan beliau gitu, kebetulan membawa ilmu ini, kondisi saya tuh kemarin emang lagi butuh gitu ya. Kalau sakit tuh sakit fisik kita bisa ke dokter ya, Nyai. Nah, tetapi sakit seperti saya ini, sakit hati kemana hendak obat dicari gitu. Nah, kebetulan saya lah ketemu dengan ini, alhamdulillah, karena saya itu saat itu lagi butuh gitu dan tepat sekali kondisinya sehingga saya merasakan hal luar biasa. Saya menjalankannya dengan sangat luar biasa juga. Apa yang beliau sampaikan gitu saya jalani dengan sangat antusias. Nah, mudah-mudahan hari ini teman-teman juga merasakan hal seperti itu. Teman-teman merasakan butuh ilmu ini sehingga dalam apa sehingga nanti beliau menyampaikan kita penuh antusias dan nanti dijalankannya dengan antusias pula sehingga kita mendapatkan hasil yang sangat maksimal gitu Nyai mungkin. Baiklah, tanpa panjang kata, saya akan perkenalkan dulu ya pemateri kita kali ini. Tak kenal maka tak sayang ya. Apa kenalan nih, Kang Antoni? Teman-teman, beliau ini dari Pekanbaru ya, dari Pekanbaru dan tinggal di sana. Nama lengkap beliau yaitu Antoni Nazar, Eskom. Apa ya kepanjangan tadi saya lupa. CHNLPM gitu. Beliau ini seorang praktisi, terapis, trainer, terus apa ya? Terapis emosional healing dengan pendekatan tauhid. Nah, sekarang itu saya lagi melakukannya teman-teman, ini udah tahap ketiga mungkin ya saya lagi di healing oleh beliau gitu teman-teman. Baiklah teman-teman, untuk mengefisienkan waktu saya langsung aja kepada Kang Antoni untuk memaparkan materi kita pagi ini. Silakan Kang Antoni. Ya, terima kasih Teh Elit. Suara saya dengar nggak ya? Iya, jelas. Jelas ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada pagi hari yang berbahagia ini saya nggak nyangka bisa ngisi kopi di komunitas yang luar biasa Ratu Ratus. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita sampaikan kepada Allah karena pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan sama-sama belajar, sama-sama sharing, diskusi. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat bagi teteh semua. Ini yang hadir wanita semua ya, ibu-ibu semua ya? Iya, kita pada Sri Kandi nih. Udah berapa orang Oh, yang ya, Serkandi tangguh-tangguh semua ya. Iya, insya Allah. Nah, kemudian salawat salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga
sharing ngopi kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmunya berkah, dan harapan saya teteh-teteh di sini menjadi manusia yang lebih baik nantinya. Amin. Sebelumnya nih saya ucapkan terima kasih kepada Nyai sudah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan ilmu maupun pengalaman mengenai mindset. Baik, sebelum saya mulai ke materi, saya juga ini ya, sebelumnya baru kenal Ratu Ratus ini akhir Desember ya, Teh Elis ya? Iya, Desember. Ya, akhir Desember saya dikenalkan sama teman. Teman ini temannya Teh Elis. Kemudian saya kenalan sama Teh Elis. Wasilahnya beliau saya kenal Ratu Ratus. Dan alhamdulillah saya juga sudah mencoba nih produknya Ratu Ratus. Yang sudah saya coba itu wedang jahe, wedang lelaki, rempah perawan, dan nah itu saya udah nyoba semua tuh Nyai. Dan alhamdulillah enak. Biasanya tuh saya ya biasa orang Sumatera tuh agak susah minum rempah-rempah sih. Nah ini ternyata mindset saya berubah, seperti ngopi seperti biasa. Jadi saya doakan semoga Ratu Ratus dan tim semakin eksis, sukses ke depannya, apa yang menjadi visi dan misi Ratu Ratus tercapai. Baik, seperti kata Teh Elis tadi, tak kenal maka tak sayang karena tak kenal ya Teh Elis ya. Ya. Maka kenalan. Iya, kita kenalan dulu ya. Nama saya sudah disampaikan oleh Teh Elis tadi, Antoni Nazar. Pendidikan saya S1-nya di Jogja, mengambil teknik. Kemudian setelah tamat 2004, saya join di salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang go internasional kurang lebih selama 12 tahun. Nah, mulai dari saya kuliah sampai sekolah sampai bekerja itu semuanya mindset yang dominan di dalam hidup saya. Kenapa? Saya kuliah tahun 2008 masuk ke Jogja dalam kondisi yang luar biasa ya. Seperti yang kita tahu 2008 itu masa reformasi. Saya hanya bawa uang 500.000. Dengan uang 500.000, 2004 saya tamat. Nah itu lagi-lagi mindset ya, pola pikir kita. Kemudian setelah tamat 2004, saya berkompetisi dengan 500 orang yang notabene sudah berpengalaman untuk masuk ke suatu perusahaan besar. Saya baru tamat, tidak ada pengalaman, dan alhamdulillah diterima. Dan yang diterima hanya 2 orang. Dari 500 yang diterima 2 orang. Kenapa ini bisa terjadi? Nanti kita kupas. Intinya mindset ini, kita kalau berbicara mindset berarti berbicara pikiran, perasaan. Nah, kalau kita bermain mindset berarti bermain pikiran dan bermain perasaan. Jadi bukan mainkan perasaan orang ya. Jangan sampai bahaya itu. Iya. Karena mindsetnya akan menentukan sikap perilaku seseorang dalam menentukan hidupnya yang akhirnya nanti bermuara kepada nasibnya. Nah, hati-hatilah memiliki mindset, hati-hatilah bermain pikiran. Seperti itu ya. Baik, ini sudah ramai ya, saya lihat ya, ada 37 orang. Semua ini saya panggil Teteh semua ya, atau ada Mbak nih ya? Semua dari daerah Jawa Barat ya? Ada Mbak, ada Uni, ada Teteh, macam-macam nih.
Iya, 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 iya. Jadi nyamannya Banyak di, dari Sumatera juga. oh ada juga dari Sumatera. Banyak. Mm-mm. Hmm, ada yang dari Pekanbaru juga ya? Pekanbaru ada, tapi nggak tahu gabung nggak ya, Bayes Yesna. Oh, Ada 2 orang kalau nggak salah nih. Ada 3 kayaknya nih yang dari Oh, ada Tegal. 3. oh ya, kebanyakan mayoritas dari Jawa ya. Iya. Ini ada Teh Yudia, eh, Teh Itu Uni Nipia. Yudia tuh dari Padang. Oh dari Padang, tetangga berarti ya. Tangga sebelah. Tetangga sebelah. Pekanbaru Padang hampir 8 jam kurang lebih. Mudah-mudahan besok tolnya jadi. Kemudian ini ada Teh Sri Ratna. Oh ramai ya. Dan ngopi-ngopi ini saya sudah minggu kedua saya ikuti. Minggu kemarin saya ikuti, minggu kedua saya ikuti. Saya sangat luar biasa melihat ngopi di Ratus ini. Orang teman-temannya antusias ya, saling belajar, saling mengisi, saling mendukung. Semoga semuanya sukses. Nah ini juga tidak terlepas dari perannya Nyai saya lihat ini. Nyai sangat luar Tapi biasa, Kang Antoni. ya, tapi saya jujur ini saya dulu waktu Teh Elis bilang Nyai ini agak asing di telinga saya Nyai ini. Karena jarang ya kalau di Sumatera panggil Nyai-Nyai ini biasanya Iya. Nyai ini saya kenal kata-katanya ini waktu nonton film biasa, film-film yang dahulu. Nyai. Makanya Nyai siapa? Kemarin saya tanya sama Elis, ternyata orang yang luar biasa. Gini Kang Antoni, bukan Kang Antoni aja yang aneh gitu kan, di zaman modern gini gitu ya. Waktu saya pertama gabung Ratu Ratus masih ada orang yang dipanggil Nyai gitu, dan orangnya mau juga gitu. Kan kebanyakan kalau dipanggilnya itu ih orang kampung banget gitu. Nah, kebanyakan kan Neng ya. Nah, ternyata Nyai ini emang misalkan dari kampung ya Nyai, kita mudah-mudahan gak kampungan ya, Nyai sangat luar biasa sekali lah. Menginspirasi semua yang ada di sini nih Nyai. Ya, benar. Dan saya lihat Nyai juga luar biasa, berapa kali ngisi ngopi, saya ikut, meskipun hanya eh, dengar, tapi sangat luar biasa. Baik, ini ada kurang lebih 1 jam ke depan, kita akan belajar mindset. Saya sebenarnya agak bingung juga tadi Nyai, 1 jam kita ngupas mindset, apa cukup gitu ya. Karena biasanya kalau berbicara mindset ini waktunya lumayan panjang sih. Tapi nggak apa-apa, saya akan ambil poin-poinnya. Semoga nanti Teteh Mbak di sini paham. Nanti kalau tidak paham boleh bertanya. Saya harapkan kita komunikasinya 2 arah. Nanti tanya aja ya. Jadi di saat saya share, tanya aja kalau ada yang ditanya. Karena takutnya kalau dipending nanti lupa. Kalau lupa nanti nyesek di dada. Kalau nyesek di Bikin dada nanti sakit. jadi sakit. Nah, gitu. Malu saya ini basicnya terapis, terutama emotional healing. Jadi segala sesuatunya itu dikaitkan dengan emosi. Seperti itu. Apalagi kemarin saya lihat ada masalah alergi ya. Nah, alergi juga itu kalau di emotional healing juga berkaitan dengan emosi. Nah, gitu ya. Cuma karena sekarang kan bukan materi healing ya. Jadi tidak saya kupas tuntas. Sekarang pertanyaan saya, sebelum kita mulai mindset, di sini ada yang saat ini punggung bawahnya terasa sakit? Oh, kalau di Telegram tidak bisa di-chat ya? Harus menjawab ya? Tidak, iya harus jawab langsung. Gak apa-apa, buka mic-nya aja langsung ya. Ya, di sini ada yang sakit punggung bagian bawahnya, kalau boleh tahu. Kanan kiri nih. Bebas. Ada saya Oh, nih. bebas. Oh, ada ya. Ini Uma Kori ya. Uma Kori. Oh, sakit ya, lagi sakit ya. Jadi Ah, kenapa saya ya? Oke.
Jadi kenapa saya tanya satu topik sakit punggung bagian bawah. Kalau sakit punggung bagian bawah, jadi punggung bagian bawahnya itu terasa sakit, biasanya itu takut akan uang satu, yang kedua kekurangan akan finansial. Nah, nanti kita cek ya. Nah, itu kaitannya secara emosi. Nah, jadi itu sering dalam menterapi, dalam mengcoaching, saya sering ketemu itu. Terutama kalau yang sakitnya daerah punggung aja. Nah, kalau punggung itu beban ya. Walau punggung bagian bawah itu biasanya terkait finansial, takut uang gitu. Kalau punggung bagian tengah itu biasanya perasaan bersalah, tidak mampu memaafkan masa lalu. Nah, itu kalau punggung bagian tengah. Kalau bagian atas biasanya kurangnya perasaan dicintai. Nah, gitu ya. Nah, itu punggung. Dan itu Kalau sering semuanya kerasa, berarti semuanya kompleks ya. dan itu sering saya jumpai kalau semuanya terasa, mohon maaf itu kepada yang ibu-ibu single parent. Nah, itu dalam sesi coaching, dalam sesi terapis, saya menterapi healing seorang ibu, biasanya begitu yang saya temui. Dan itu persentase kebenarannya tinggi ya. Jadi kalau misalnya Telis punggungnya sakit semua, nah berarti sudah terjawab ya. Baik, sekarang kita belajar mindset. Mindset ini terdiri dari dua kata ya, mind sama set. Kalau ini saya sengaja mohon maaf tidak pakai slide. Tadinya saya mau pakai slide, cuma ini komputer saya lagi rusak, dipijak sama anak, jadi monitornya itu sepertiganya hitam gitu loh. Jadi tidak pakai slide, cuma nanti ada beberapa slide yang tadi sudah ada 3 slide sudah saya kirim ke Telis yang itu nanti akan ditampilkan. Sebelumnya biar kita kenal sama mindset ini makanan apa atau makhluk apa, kita kenalan dulu. Mindset ini terdiri dari dua kata ya, mind sama set. Jadi mindset itu adalah sumber pikiran atau memori, bisa juga dikatakan perasaan, bisa juga dikatakan ide atau persepsi. Kemudian kalau set itu keadaan atau keadaan utuh yang solid. Jadi mindset itu kalau kita gabung, mindset itu apa sih artinya? Yaitu keyakinan atau belief yang mempengaruhi perilaku atau cara pandang, ini behavior, dan sikap atau attitude kita dalam menyikapi suatu permasalahan sehingga menentukan tingkat keberhasilan atau yang biasa kita sebut nasib. Jadi nasib kita itu ditentukan juga oleh mindset. Nah, kalau kita berbicara mindset, itu tidak terlepas dari namanya pikiran dan perasaan. Dan yang paling utama, kalau kita berbicara mindset ya, itu paling utama kunci perubahan dalam hidup ini adalah pikiran. Jadi sekali lagi saya bilang hati-hati dengan pikiran. Nah, kalau kita belajar teori sebentar ya. Kita belajar teori, nanti langsung praktek. Karena saya harapkan nanti teteh yang di sini ikut prakteknya bisa merasakan perubahannya. Mindset itu kalau kita belajar dari Carol Dweck namanya, seorang psikolog. Dia itu ada juga menerbitkan buku yang namanya judulnya Mindset. Itu mindset itu dibagi dua. Yang pertama fixed mindset namanya fixed mindset atau mindset tetap. Yang kedua growth mindset atau mindset berkembang. Nah, sekarang kita ini berada di mana? Mindset tetap atau mindset yang berkembang. Sekarang saya sebutkan ciri-cirinya ya. Tinggal kita tentukan kita ini sekarang berada di mana. Jangan takut. Kita sekarang berbicara ke mindset tetap. Mindset tetap ini biasanya dia meyakini bahwa bakat, IQ, sifat itu adalah keturunan. Nah, ini yang mindset tetap. Kemudian menghindari adanya tantangan.
Dan dia tidak suka dikritik. Kalau orang-orang mindset tetap ini tidak suka dikritik. Kemudian orang sukses dia merasa terancam. Nah, ini mindset tetap. Nah, mindset berkembang atau growth mindset itu kebalikannya. Dia suka menerima tantangan, dia berpandangan positif, pembelajar, kemudian kesuksesan orang itu berkah bagi dia, bisa diambil pembelajaran dari kesuksesan orang. Nah, itu mindset berkembang. Jadi, tipe mindset ini juga akan berpengaruh cara pandang mereka, cara mengambil solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Contoh, misalnya di Ratu Ratus, penjualan lagi menurun. Nah, kalau mindset tetap, dia akan berkeluh kesah. Nah, dia akan berkeluh kesah, mencari kambing putihnya, bukan kambing hitam lagi, kambing putih. Nah, seperti itu ya. Dia akan mengatakan, oh ini mungkin produknya mahal. Oh ini mungkin produknya kurang dibutuhkan masyarakat. Nah, begitu. Dia akan mencari semua. Nanti kalau dikasih nasihat atau kritik, dia tidak mau. Seperti itu. Tapi kalau mindset berkembang, dia akan berpikir positif. Seperti itu. Dia akan mencari kenapa ini terjadi. Dan dia akan ini ya, terus bergerak gitu loh. Jadi tidak terpaku dalam satu masalah. Kemudian pertanyaannya, kalau kita sekarang di mindset tetap gimana dong? Nah, gitu ya. Jangan takut ya, teteh, mbak-mbak, jangan takut kalau sekarang berada di mindset tetap. Mindset tetap juga bisa berubah. Mindset ini berubah, pertama dari lingkungan kita. Nah, kemudian dari nasihat-nasihat atau pembicaraan orang kepada kita. Makanya kita berbicara kepada orang hati-hati. Seperti itu. Kemudian dari buku yang dibaca. Nah, gimana kita, kemudian gimana karakter kita, itu bisa diketahui dari buku yang dibaca. Sekarang tinggal cek The Alice, bukunya yang sering dibaca apa. Nah, kira-kira mindsetnya begitu. Seperti itu. Nanti misalnya Nyai, buku yang sering dibaca apa? Misalnya Uma Kori yang biasa dibaca bukunya apa? Itu akan mempengaruhi mindsetnya. Mindset orang yang suka membaca buku self development akan berbeda dengan mindset orang yang hobinya baca komik. Nah, baca-baca cerita dongeng itu akan berbeda. Dan dalam menghadapi masalah juga akan berbeda mereka. Nah, seperti itu ya. Jadi buku juga berpengaruh. Termasuk tontonan juga berpengaruh. Tontonan TV juga akan berpengaruh. Makanya hati-hati. Dan hati-hati kalau kita nonton TV, di situ banyak pengulangan-pengulangan yang itu akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Banyak kan iklan-iklan yang diulang-ulang dan kita hafal. Dan itu nanti akan masuk ke alam pikiran bawah sadar kita. Nah, itu hati-hati. Jadi kalau bermain pikiran ini kita serba hati-hati jadinya, dengan kata, dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita baca, kita hati-hati. Semuanya itu tidak perlu ditakuti, semuanya itu untuk kesuksesan kita, agar kita hidupnya lebih baik. Hari ini lebih baik, insya Allah masa depan baik. Jadi sesungguhnya kalau kata guru saya itu, masa depan kamu itu hari ini. Kalau hari ini kamu sukses, insya Allah besok sukses. Makanya tata hidup kamu hari ini. Jangan nanti-nanti. Karena nanti-nanti itu masih gaib. Masih belum jelas. Seperti itu. Jadi itu mindset ya. Jadi kita sudah tahu sekarang apa artinya mindset. Kemudian mindset itu seperti apa, ada berapa. Kemudian mindset itu dipengaruhi oleh apa juga kita sudah tahu. Nah, sekarang saya mau ngetes nih, bukan ngetes ya, maksudnya mau nanya mindset karena ini waktunya terbatas, jadi saya lebih banyak praktek, teorinya sedikit aja. Kalau banyak teori nanti kita bisa setengah harian.
saya mau tanya ini kepada Teteh, Mbak, atau Nyai juga boleh kalau mau ikut nimbrung. Ada dua saja, dua kata yang saya minta Teteh nanti boleh ditulis ya, boleh ditulis kemudian ucapkan. Nanti siapa yang mau menyampaikan silahkan. Lengkapi kata yang saya ucapkan ini. Tidak usah dipikir berat-berat ya, nanti jadi penyakit. Santai aja. Kita relax aja nih, ketawa-ketawa aja. Tengok tuh Teh Elis ketawa-ketawa aja gitu loh. Aku mah doyan ketawa, sedikit-dikit ketawa gitu. Jadi nggak kelihatan tuh lagi sedihnya. Nah, bagus. Gitu. Oke, yang pertama yang mau saya tanya, tolong dilengkapi versi masing-masing. Nggak usah buka buku. Ini bukan tes, tidak ada salah dan benar, dan insya Allah lulus semua. Seperti itu. Yang pertama, hidup adalah titik-titik. Jadi silahkan Teteh, Mbak di sini tulis hidup adalah titik-titik. Terserah, mau 2, 3, 10, terserah. Saya tunggu waktunya setengah menit. Kemudian yang kedua, uang adalah titik-titik. Saya tunggu setengah menit ya. Nanti kalau yang sudah boleh komen di apa? Ini nggak bisa komen Nggak ya. bisa ngecat langsung ini, langsung bicara. Lupa saya karena kebiasaan di Zoom atau webinar ya, jadi lupa saya. Iya, di tele ini tuh Kang Tony, jadi kita dipaksa untuk belajar bicara gitu, harus berani. Termasuk saya sendiri kan jarang ya, lebih banyak pasif gitu. Sekarang ya dipaksa harus lebih aktif. Ya, bagus begitu Teh. Jadi tingkat keberaniannya timbul gitu loh. Jadi siapa di sini yang menghilang. Terputus. Kalau ya, maaf tadi terputus suaranya. Iya, tadi ini agak loading jaringan. Kenapa Teh Sri Ratna tadi mau bicara kayaknya? Sudah ada yang siap? Suaranya terputus sedikit. Suaranya terputus, tapi saya coba menyampaikan apa yang tadi. Sudah ada jawabannya ya Teh Mangga. Hidup itu adalah, saya jawab ibadah dan perjuangan. Terus kalau uang adalah alat atau wasilah saja bagi saya. Mungkin itu, Kak Tony. Ya. Berarti kalau bagi Teh Sri hidup apa tadi perjuangan ya? Yang saya ingat cuma perjuangan nih ujungnya. Karena tadi ibadah dan perjuangan bagi saya. Oke, hidup, ibadah dan perjuangan. Artinya, mohon maaf nih Teh Sri, bukan saya mengadjust, bukan saya menilai. Kalau hidup adalah perjuangan, berarti mohon maaf, kehidupan Teh Sri ini memang betul-betul berjuang dia. Jadi kalau lama banget. Ya. Jadi dia itu hidupnya kalau nyantai dapat uang itu dia tidak nyaman. Dia harus bekerja keras. Nah, gitu. Nah, ini kalau kita mengatakan hidup ada perjuangan biasanya begitu. Boleh ikut bicara Pak Antoni? Ya. Boleh Mbak Mulia, mangga. Iya Teh Elis, hatur nuhun. Kalau mungkin saya bisa kasih gambaran juga atau ini ya mungkin bukan usulan sih apa ya. Mungkin saya nih Mulia sama juga ya, hidup adalah memang sebuah perjuangan dan pengorbanan. Nah, pandangan saya ingin menjabarkan dulu supaya memang tidak ada persepsi apa-apa gitu ya terkait dengan perjuangan. Perjuangan yang saya maksud di sini adalah ketika kita sebagai seorang hamba gitu ya, manusia, maka apa yang memang kita lakukan di dunia ini tentunya itu ingin mendapat ridhonya Allah. Sehingga perjuangan demi perjuangan yang memang harus kita lakukan agar sejalan gitu. Nah, itu pandangan saya. Mungkin juga hampir sama ya seperti Bunda Sri tadi ya. Jadi makanya kenapa hidup itu menunjukkan bahwa itu adalah sebuah perjuangan gitu. Iya. Nah, kemudian kalau uang bagi saya juga itu adalah hanya sebuah alat gitu ya. Suatu alat yang nantinya bisa
bantu saya untuk apa namanya ya, mencapai sesuatu di kehidupan dunia ini gitu. Nah, mungkin itu aja sih. Makasih. Mungkin yang lain mau ngomong juga. Sama-sama. Teh Mulia nih hampir sama dengan punya saya, Kang Tony. Hidup adalah perjuangan dan pengorbanan. Terus uang adalah pemuas kebutuhan. Iya. Yang lain gimana nih? Yang Ini Nyai, ada Nyai gimana nih Nyai? Teh Arumi kayaknya. Teh Arumi, mangga Teh Arumi. Dulu. Ini jauh banget dari NTT. Oh ya. Oh berarti bukan Teteh, Pak. Kakak. Saya Musdalifah. Oh, Musdalifah Arumi ini siapa nih? Anaknya apa? Ya, enggak itu nama dipakai kursus. Oh, gitu. Ya, silakan Mbak Ya, Musdalifah. yang saya pahami hidup itu kan adalah kehidupan ini yang diberikan atau anugerah yang diberikan Allah, yang dimana bertujuan kita hidup di dunia ini kan untuk beribadah kepada Allah. Nah, yang lainnya itu kan sebagai kita hanya bisa merasakan kehidupan itu, yang kalau uang adalah penopang hidup. Penopang hidup kita di dunia ini. Ya, untuk hidup tadi. Agar bisa, bagaimana uang itu bisa digunakan untuk bersedekah, membantu yang lain-lain, dan ini buat keluarga juga. Ya, jadi hidup itu kan kita bisa merasakan ini apa yang ada di dalam dunia ini, kenikmatan dunia, dan merasakan yang lain. Ya, seperti itu. Terima kasih Mbak Musdalifah. Saya beda dong. Teh Rini mangga Teh Rini. Kalau saya hidup adalah sukses dan bahagia. Kalau uang itu penopang hidup. Nyai ini mangga Nyai. Oke. Bu Teh Rini tadi? Teh Rini tadi udah. Hidup ini adalah tadi Nyai sukses dan bahagia ya kalau Teh Rini. Uang adalah penopang hidup. Untuk Nyai gimana Nyai? Kalau saya sih hidup adalah proses untuk mencari ridho Allah ya. Terus kemudian uang adalah sebuah alat untuk menunjang di jalan tersebut. Yang tadi yang pertama. Oke Teh. Teh Sugi Harti boleh tuh. Oh ya Teh Sugi. Bismillah. Kalau menurut saya hidup itu adalah pilihan. Ya, kita mau sukses, kita mau bahagia, kita mau susah, ya itu kan pilihan. Kemudian uang itu alat untuk mencapai tujuan. Kalau misalkan tadi pilihan kita ingin masuk surga, uang itu bisa dijadikan untuk bersedekah, untuk berbagi, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Teh Sugi, beragam ya. Teh Desi itu. Ada lagi yang mau? Teh Desi, mangga Teh Desi. Kalau menurut aku sih hidup adalah sebuah pembelajaran atau belajar, karena apapun kita belajar kan dari pengalaman gitu kan, agar bisa menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Kalau uang itu sebagai alat agar kita bisa menerima dan bisa memberi sesama gitu kan, bisa menerima, pokoknya alat bisa memberi dan menerima. Kalau hidup adalah pembelajaran gitu. Belajar dari segala hal gitu. Ya, terima kasih. Molek ya. Terima kasih Teh. Ya. Luar biasa ya. Terima kasih kepada Teteh, Mbak tadi yang sudah ngasihkan pandangannya hidup menurut versi masing-masing, uang juga begitu. Benar semua, tidak ada yang salah. Jadi semuanya itu terucap sesuai dengan yang terekam di pikiran alam bawah sadar masing-masing teteh semua. Nah, itu tidak bisa dipungkiri. Kalau paling sering kita mengucapkan hidup adalah perjuangan. Nah, kalau orang-orang yang biasa berprinsip begini, yang punya mindset begini, maka memang hidupnya betul-betul berjuang biasanya. Emang betul-betul berjuang dia. Nah, kalau
di saya sebagai terapis itu kalau saya nganalisa mental blocknya orang-orang klien-klien yang apa namanya hidupnya adalah perjuangan, dia itu biasanya apa namanya tanda tangannya mulai dari bawah. Jadi betul-betul dia perjuangan sekali. Apakah itu salah? Tidak, benar. Karena itu mindsetnya yang sudah tertanam. Dan mindset ini kan paling dominan kita tertanam itu mulai dari kecil, melihat pola asuh orang tua itu paling apa ya dominan sekali membentuk mindset kita. Nah begitu. Kemudian uang saya lihat di sini di grup Ratu-Ratus luar biasa ya. Saya lihat sini tidak ada yang mindset money terhadap uang ini tidak ada yang negatif saya lihat. Seperti itu. Kan ada yang bilang uang adalah sumber kejahatan. Ada juga yang bilang saya tidak mau banyak uang karena kalau banyak uang susah nyimpannya. Ada yang bilang saya kalau banyak uang nanti jadi orang kaya, keluarga saya baru pada datang yang selama ini menghilang entah kemana. Seperti itu juga. Kalau ada uang rasanya nggak nyaman. Kalau ada uang orang jadi sayang. Nah, kalau mindset begini ini artinya negatif mindset atau kalau di ilmu NLP namanya limiting belief, keyakinan yang menghambat agar kita menjadi magnet uang. Jadi maksud saya dengan tadi saya tanya hidup adalah apa, versinya Teteh semua, uang adalah apa. Jadi untuk mengetahui mindset atau belief keyakinan Teteh semua. Karena kalau nanti mindset ini kan adanya keyakinan ya belief. Belief itu ada juga yang menghambat namanya limiting belief atau mental block. Nah, mental block atau limiting belief ini yang mengganggu biasanya kalau kita sudah afirmasi, sudah visualisasi, ini kalau bagi praktisi LOA ya, Law of Attraction, kemudian kita sudah berdoa, ternyata kenapa sih tidak dikabulkan gitu, kenapa sih hidup saya biasa-biasa saja, atau hari ini dapat uang misalnya 1 juta, sore sudah habis, hari ini awal bulan dapat gajian, pertengahan bulan sudah minjem, begitu. Hari ini saya dapat uang sekian, beli-beli ini sudah habis. Jadi berapapun yang kita terima tidak cukup, berapapun yang kita terima kurang. Nah gitu. Kebanyakan saya juga dulu begitu. Jadi terima gaji besar, tengah bulan sudah habis. Nah begitu. Setelah saya resign, kemudian mempelajari self development, memperdalam emotional healing, kemudian saya baru tahu jawabannya. Ternyata mindset saya terhadap uang waktu itu salah. Seperti itu. Saya dulu tidak nyaman dengan orang-orang kaya. Karena saya lihat dulu orang kaya itu, yang saya lihat ya waktu itu, sombong lah, yang pelit lah, yang kikir. Jadi saya waktu itu, saya mengatakan, ternyata lebih baik anak jadi orang sederhana. Kata saya, jadi orang kaya itu begitu, kata saya. Nah, kaya ini sangkut pautnya sama uang. Dan itu terpengaruh sama saya. Seperti itu, akhirnya itu dirilis. Nah, maksud saya begitu ya. Jadi, kalau Teteh atau mbak-mbak di sini masih ada pikiran negatif terhadap uang, itu harus dirilis dulu. Jadi kita kalau misalnya mau afirmasi tiap pagi kita afirmasi saya bisa, saya magnet uang, uang datang dengan kepada saya dengan mudahnya dari berbagai arah. Itu biasanya mental. Karena kalau di mindset pikiran kita harus tahu pikiran itu ada namanya pikiran sadar, critical area sama pikiran bawah sadar. Jadi waktu kita mengucapkan itu kita kan kondisi sadar. Sebelum masuk ke pikiran bawah sadar, ada yang namanya critical area. Dicek dulu. Kalau sekarang tuh dicek dulu tuh. Kalau mau masuk mall, dicek dulu suhunya. Nah, gitu. Jadi kalau kita mengucapkan misalnya, saya hari ini mendapatkan uang 1 juta. Itu dia
tidak langsung masuk ke pikiran bawah sadar, dicek dulu di critical area namanya. Nah, nanti itu disinkronkan. Apakah ucapan kita itu memang cocok dengan rekaman yang ada di pikiran bawah sadar. Seperti itu. Kalau tidak cocok, dia mental. Makanya hari itu kita gagal. Nggak dapat. Seperti itu. Jadi kalau misalnya, kenapa ya saya jual ratus-ratus ini susah, hari ini tidak ada penjualan, kemudian penjualan saya bulan ini tidak menyenangkan, tidak bagus, gitu loh. Nah, ini juga harus dicek. Seperti itu. Jangan-jangan mindset kita atau di pikiran kita itu masih ada namanya mental block. Misal, kita sulit berjualan karena takut adanya penolakan. Kita takut ditolak oleh customer. Misalnya kita nawar-nawari barang, kita takut nanti kita ditolak ini. Nah, itu kalau ketemu saya biasanya itu di healing dulu. Jadi nanti itu akan dicek kenapa adanya penolakan. Penolakan ini bisa terjadi karena adanya perasaan tidak percaya diri. Itu. Kemudian karena adanya konsep yang terekam di pikiran bawah sadar ini cinta yang bersyarat. Nah, hati-hati ya bagi kita orang tua, cinta bersyarat ini sering terpleset kita di sini. Cinta bersyarat ini adalah kita memberikan reward kepada anak-anak kita setelah dia melakukan apa yang kita inginkan. Nah, ini kan sering ya, termasuk saya sendiri juga begitu. Dan ini lama-kelamaan, ini akan bisa menjadi mental block di dalam diri si anak. Sering kita. Dan saya juga kadang-kadang terlepas, lost control juga begitu. Nah, gitu. Kemudian yang tidak percaya diri. Tidak percaya diri ini hati-hati juga. Tidak percaya diri ini biasanya orang-orang yang sering dibully. Makanya anak-anak kita jangan sering dibully, dibanding-bandingkan sama anak-anak yang lain. Kamu harus begini, tengok tuh yang itu. Gitu. Memang sepintas bagus, kita ingin memotivasi. Tapi di pikiran bawah sadarnya, dia tidak terima. Nanti terekam, kemudian kalau nanti jadi mental block. Nah, seperti itu. Dan itu sering saya temukan dalam sesi terapi. Jadi, takut penolakan, nah sekali ditelusuri begitu. Nah, nanti dirilis. Merasa tidak percaya dirinya dirilis, kemudian cinta bersalahnya dirilis, sehingga penjualannya jadi lancar. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana sih cara merilis mental block yang sudah ada dalam pikiran bawah sadar kita? Banyak sekali ya cara merilis mental block ini. Yang paling mudah itu adalah menerima. Jadi apapun mental block, apapun pemahaman kita menerima dengan ikhlas, tidak menyalahkan siapapun. Kita tidak menyalahkan diri kita tidak menyalahkan lingkungan sekitar, kita tidak menyalahkan orang tua yang mungkin cara mengajarnya dulu tidak cocok. Jadi kita tidak menyalahkan siapa-siapa, kita menerima. Nah, kemudian selanjutnya kita selain menerima, kita kalau mau tidur, itu 30 menit sebelum tidur, kita rilis emosi atau mental block kita ini dengan cara memaafkan. Nah, jadi kita memaafkan, siapa yang dimaafkan? Seluruhnya. Mulai dari orang tua, mertua, mantan, semua dirilis, dimaafkan. Jadi kalau guru saya dulu waktu mengajari saya, satu hari itu saya suruh bawa buku kecil sama pena. Jadi setiap emosi yang hadir dalam hidup saya satu hari itu ditulis. Misalnya ada orang sen ke kanan beloknya ke kiri. Ada sen ke kiri beloknya ke kanan. Nah, kemudian ada yang kejadian-kejadian yang gak enak yang kita bikin jengkel, itu kalau saya dulu disuruh tulis. Nah, nanti tulis malam hari, dibaca ulang terus dimaafkan. Nah, gitu. Jadi sebelum kita menjadi pribadi yang money magnet, uang itu menjadi hobi atau doyan atau gemar datang ke kita,
kita juga harus membersihkan diri kita. Emosi-emosi negatif, mental block yang ada dalam diri kita harus dibersihkan dulu. Seperti itu. Karena tidak bisa uang itu datang sementara tempat dia tidak nyaman. Seperti itu. Uang Kang Antoni, maaf nih, dipotong dulu. Terkait tadi ya, ada 2 pertanyaan nih. Yang hidup menganggap itu perjuangan gitu. Ini perlu diriliskah? Nah, dan seperti apa? Terus untuk merilisnya itu berapa lama gitu? Terus kalau sudah rilis sehingga kita tuh sebenarnya memandang hidup itu harus seperti apa gitu sebaiknya. Kemudian yang kedua nih, untuk merilis mental block, kita harus menerima dan memaafkan. Ritualnya sebelum tidur juga. Nah, ini butuh waktu berapa lama untuk menghilangkan mental block tersebut? Oke, Teh. Jadi masalah hidup adalah apa, uang adalah apa, itu sebenarnya saya mau mengetahui mindsetnya kita ya. Jadi kalau hidup adalah perjuangan, selagi itu tidak mengganggu, ya tidak apa-apa. Seperti itu. Karena sebagian besar saya dulu juga hidup adalah perjuangan. Seperti itu. Jadi tidak apa-apa. Kecuali sudah mengganggu kita rilis. Nah, rilisnya itu butuh berapa lama? Bebas sih. Tidak ada waktu tertentu. Yang jelas 30 menit sebelum tidur kita rilis. Tapi perlu diingat 30 menit kita ngerilis ini, setelah ngerilis kita betul-betul tidur, jangan nonton atau jangan baca buku. Karena itu tidak akan berhasil nantinya. Seperti itu. Dan kalau di kita di seorang muslim, itu sebelum tidur banyak-banyaklah bersyukur. Jadi kalau guru saya waktu ngajari saya, sebelum tidur 30 menit itu kita nulis 10 hal yang kita syukuri hari itu. Apapun itu. Kita tulis. Misalnya, ya Allah saya bahagia dan bersyukur hari ini semua kegiatan saya berjalan lancar. Ya Allah, saya bahagia dan bersyukur hari ini saya bisa bernafas dengan lega. Nah, setiap hari dilakukan begitu. Jadi hidup kita kalau bersyukur itu akan mempertahankan mindset kita agar selalu positive thinking. Seperti itu. Nah, mental block yang sangat berat ya. Yang tidak bisa, kita agak susah memaafkannya. Kemudian atau sudah kadung sampai ke tahap dendam. Nah, itu ada satu metode yang butuh effort besar. Dan Teh Elis juga sudah saya kasih kayaknya. Jadi Teteh di sini silahkan nanti kalau ada mental blocknya ditulis ya, terutama masalah uang. Kemudian usahakan selama 3 hari, maksimal 3 hari, itu khatamkan surat Al-Baqarah. Jadi surat Al-Baqarah khatam maksimal 3 hari. Setelah 3 hari ngapain? Hari keempat mulai lagi sampai hari ke-6. Nanti hari ke-7 mulai lagi sampai hari ke-9. Terus begitu 7 kali khatam minimal. Joko kemana? Abang Siapa pulang lagi mau foto. Umu Fatih. Oke. Jadi kalau misalnya saya bisa khatam 1 hari selesai, Pak Antoni, ya lebih bagus. Jadi 1 hari khatam Al-Baqarah, hari kedua lanjut lagi khatam, hari ketiga lanjut lagi khatam. Nah, seperti itu. Nah, nanti coba dicek. Setelah 7 kali khatam surah Al-Baqarah, cek hatinya, perasaannya. Misalnya kita ingat masalah sakit sama seseorang gitu. Apakah sudah beres atau kita masih ada rasa jengkel? Kalaupun ada rasa jengkel, persentasenya tinggi seperti sebelum kita bawa healing tadi atau sudah menurun? Kalau sudah menurun tapi belum plong, benar-benar plong ya, Teteh semua betul-betul plong. Kalau belum plong, ulang lagi, rilis lagi, baca lagi Al-Quran, Al-Baqarah tuntas maksimal 3 hari.
Nah, itu bisa dipakai. Selain itu, tekniknya, ini saya kasih teknik semua nih, ini agak berat juga sih. Iya Karena berat memang nih, tapi emang teman-teman ya Kang Tony saya nambahin mungkin, saya tuh dikasih ini sama Kang Tony bulan Desember lalu ya, sekarang tuh udah mau 3 kali 7 kali ya, 3 kali 7 kali hatam. Nah ini mungkin yang ketiga, saya udah 7 kali hatam, saya lakukan sehari itu hatam. Al-Baqarah itu sekali hatam, dan alhamdulillah hasilnya emang luar biasa sekali. Rasa beban yang ada di dalam dada saya tuh mulai berkurang gitu. Terus kalau saya mengingat masa lalu yang luar biasa itu gitu, ke dada kan per awal-awal sakit banget. Nah sekarang intensitasnya emang udah menurun Kang Antoni, alhamdulillah. Dan saya itu harus lanjutkan lagi ya, sampai berapa kali hatam lagi tuh? 7 kali berapa? Sampai plong ya. Dan kayaknya Teh Elis juga akhirnya buka ruko baru ya, udah omset 8 juta ya kemarin ya. Iya, alhamdulillah. Itu luar biasa lah. Saya tuh udah promo ya sana sini selama beberapa bulan terakhir, tapi tidak dapat konter baru gitu, tidak dapat konter baru. Tetapi karena mungkin saya tuh mulai mengelola mindset ya, Kang Tony, mulai mengelola hati, mengelola pikiran gitu. Tanpa kita sadari gitu, Allah memberikan kemudahan kepada kita. Saya tuh direkomendasikan oleh teman, Teh katanya itu ada yang mau buka toko gitu, mau belanja kosmetik. Saya antusias sekali itu, alhamdulillah luar biasa, bener itu pure. Saya enggak nyari toko lagi gitu waktu itu. Dan itu emang rekomendasi teman luar biasa sekali. Toko kemarin emang sampai 8 juta belanjanya sekaligus. Alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah. Ya, jadi mulai ada perbaikan lah. Alhamdulillah. Nah, itu teruskan aja Teh sampai plong. Nah, selain Al-Baqarah, nanti Teteh juga bisa pakai teknik yang namanya Ho'oponopono. Nah, ini juga manjur. Sangat manjur, dia cuma 4 frase kata. 4 itu, saya mengasihimu, saya menyesal, maafkan saya, terima kasih. Gimana caranya? Teteh ambil satu permasalahan, misalnya kecewa sama siapa, Teteh bayangi lagi prosesnya, kejadiannya, di mana kalau itu ada misalnya percakapan, dengarkan lagi percakapan itu. Jadi istilahnya Teteh itu flashback lagi atau nonton videonya, kemudian sambil Teteh ucapkan berulang-ulang sampai benar-benar plong, saya mengasihimu, saya menyesal, maafkan saya, terima kasih. Terus gitu. Nah, saran saya mulai dari pertama kedua orang tua, ada tidak ada tetap dirilis. Kemudian mertua atau mantan dirilis. Kemudian anak kalau punya anak, kalau suami juga begitu dirilis. Kemudian orang-orang sekitar, orang-orang yang kita cintai, tetangga atau siapapun kita rilis, dan terakhir diri kita sendiri. Nah, gitu. Jadi cukup ucapkan saya mengasihimu, saya menyesal, maafkan saya, terima kasih. Jadi mungkin habis isya, habis zikir, kemudian ambil waktu sejenak, ambil satu emosi negatif, apa itu? Syukur-syukur yang berat. Kalau dalam healing itu yang paling berat biasanya dendam ya. Nah, kita mungkin ada dendam sama seseorang, kita healing sampai plong. Plongnya kapan? Beda-beda setiap orang. Ada yang setengah jam, ada yang 1 jam, beda-beda. Nah, apa reaksi dari ucapan itu? Misalnya kita mau nangis, ya silahkan nangiskan aja. Nggak usah ditahan-tahan. Karena kalau ditahan, itu akan nyesek di dada. Akan jadi sakit. Terus kalau kita tidak selesai menghilingnya atau plong, kita nggak nyaman setelah itu. Ada perasaan nggak nyaman di hati. Makanya nanti diulang lagi, sampai benar-benar plong. Gitu. Jadi kalau saran saya setelah ini itu kita mulai ngelis emosi-emosi negatif yang ada dalam diri kita list. Kalau saya dulu sama guru saya waktu belajar ini, saya harus tuntas minimal 50 emosi negatif yang ada dalam diri saya. Jadi kita rilis sehari minimal 3.
Jadi kita tidak kejar-kejaran ya. Jadi 3 itu benar-benar plong. Jadi kalau 1 hari belum beres, ya besok lanjut lagi 3 yang tadi. Seperti itu. Nah, kalau saya dulu dikasih target 50. Seperti itu. Apakah 50 udah selesai? Terus kita berhenti? Tidak. Karena yang selama kita hidup, emosi negatif tetap ada. Seperti itu. Jadi tetap kita caranya begitu ya. Kita ambil waktu sejenak, rilekskan badan, kemudian akses kembali emosi kita, mana yang tadinya ini yang tidak nyaman, kemudian kita ucapkan 4 kata tadi. Saya mengasihimu, saya menyesal, maafkan saya, terima kasih. Seperti itu. Nah, jadi banyak ya. Cuma kalau saya sampaikan di sini nanti bingung Teteh semuanya. Nah, saya sampaikan 2 materi ini, metode ini yang sangat powerful. Nanti kalau ada kesempatan lain saya kasih bagaimana metodenya. Jadi dengan nanti Teteh merilis ini, yakinlah apa yang Teteh inginkan itu akan enak gitu loh. Dan Teteh nanti bisa menjadi magnet, money magnet gitu loh. Jadi Teteh afirmasi sedikit, visualisasi sedikit, dapat. Nah itu yang saya alami. Jadi saya mungkin Teh Elis tuh yang tahu karena sering ini ya diskusi kita hari Minggu yang lalu. Saya di dompet ada uang 100.000. Kemudian saya cuma visualisasi kalau hari itu saya mau mendapatkan uang 1 juta, dapat. Begitu. Jadi intinya kita rilis dulu, bersihkan dulu hati kita. Insya Allah kita akan uang akan nyaman nyampe kepada kita. Seperti itu. Jadi yang pertama sebelum tidur maafkan dulu. Maafkan dulu, kemudian kita tulis syukur, minimal 10 syukur kita tulis, apa yang kita syukuri. Kemudian nanti kita ngaji, bisa Al-Baqarah, khatam maksimal 3 hari. Kemudian pakai teknik Ho'oponopono. 1 emosi mau dipakai semua boleh. Boleh. Jadi 1 emosi misalnya kecewa sama si A, kita pakai baca Al-Qurannya, kemudian kita Ho'oponopono boleh. Silakan. Sampai bersih. Nanti udah bersih, cari lagi. Nah nanti tinggal kalau kita afirmasi sama visualisasi, insya Allah mudah. Lengket ya. Jadi kalau kita nanti sudah bersih hatinya, kita misalnya hari ini target mau menjual 100 pieces, insya Allah ada jalannya. Yang penting kita meminta, kemudian tidak usah pikirkan caranya. Lepaskan aja. Karena caranya itu biarkan Allah yang ngatur. Nah gitu. Biasanya kalau yang sudah saya healing, biasanya klien-klien yang sudah saya healing begitu. Jadi kalau sudah dibersihkan hatinya, dia misalnya berdoa atau afirmasi, sudah setelah afirmasi atau visualisasi itu letting go, lepaskan. Tidak usah diingat, aktivitas seperti biasa, biarkan Allah yang menuntun kita untuk mewujudkan afirmasi atau visualisasi kita. Jadi kalau misalnya kita minta 100 juta per bulan, ya sudah, kita nggak usah mikirkan cara-caranya. Karena kalau kita mikirkan caranya, misalnya kita berdoa, ya Allah hari ini saya butuh, ya Allah saya pingin hari ini dapat uang 1 juta. Kemudian kita setelah berdoa kita berpikir, apa mungkin 1 juta? Sementara saya pekerjaannya ini. Nah itu namanya meng-cancel doa. Hati-hati. Banyak dari kita meng-cancel doa. Belum berapa menit doa kita sudah di-cancel. Gitu. Hati-hati ya. Saya banget tuh. Kemarin merasa jelek gitu. Ya. Jadi kita itu misalnya minta, ya Allah saya ingin mendapatkan penghasilan 10 juta per bulan. Kemudian kita mikir, apa bisa ya 10 juta dari mana? Sementara saya kerjaannya begini. Kayaknya nggak mungkin. Nah sudah, itu doa kita tercancel. Jadi jangan istilahnya jangan komplain juga kalau 1 bulan tidak tercapai 10 juta karena kita sudah meng-cancel.
Nah, terus gimana kalau doa kita sudah cancel, akan terjadi lagi? Ya berdoa lagi. Makanya kalau sudah berdoa, lepaskan, nggak usah dipikirkan caranya, gimana ya, nggak usah dipikirkan, sudah lepas. Seperti itu. Jadi, ya Allah, saya butuh uang 100 juta per bulan. Sudah lepas, nggak usah mikir. Habis berdoa, letakkan sajadah, sudah aktivitas normal, nggak usah dipikir. Dari mana 100 juta per bulannya, nggak usah mikir. Nanti biarlah Allah yang menentukan jalan kita untuk menuju 100 juta itu. Insya Allah itu nanti akan teteh temui. Tapi syaratnya bersihkan dulu hati. Bersihkan dulu hati. Intinya itu di hati. Bersihkan dulu, healing dulu hatinya. Setelah bersih, nanti setelah afirmasi visualisasi itu mudah. Gitu. Jadi tinggal teteh nanti misalnya dari Nyai ada target untuk distributor misalnya 1000 pieces. Teteh tuh tidak akan berpikir, waduh berat nih, 1000 banyak. Tidak. Teteh akan menerima tantangan dari Nyai itu dengan senyuman. Bahkan mungkin ada yang berani nantang. Itu enggak, Nyai itu kalau saya lebih boleh. Nah, begitu. Izin bertanya. Maaf nih, Nyai. Oh, mangga. Tesri. Apa Nyai dulu? Tadi udah buka mic, Kang Antoni. Ya, siapa? Dulu nggak apa-apa. Oh, mangga Tesri Ratna, mangga Tesri. Kalau untuk healing penyesalan, kesedihan itu polanya sama, Kak. Untuk yang rasa penyesalan, rasa kesedihan yang dalam gitu, itu cara healingnya seperti apa? Ya, terima kasih. Ya, saya jawab dulu ya. Teh Sri ya nih, Teh Sri. Terima kasih pertanyaannya Teh. Ya, jadi apapun emosi negatif, mau itu penyesalan, mau itu kecewa, dengki, iri, dendam, sakit hati, jengkel, apapun lah itu namanya, healingnya tetap sama. Tetap sama. Baca Al-Baqarah, khatam maksimal 3 hari, terus Ho'oponopono. Itu paling mudah. Paling mudah. Silahkan. Jadi tetap sama. Nanti apapun reaksi dari tubuh, jangan dilawan ya Teh. Kalau reaksi tubuh misalnya pegel-pegel ataupun mau nangis, jangan ditahan-tahan, biarkan aja. Makanya dalam sesi healing kalau klien-klien saya tuh saya bilang sama suaminya kalau mau healing jangan ganggu dulu. Jadi di kamar itu nggak ada yang ngusah ngasih. Jangan nanti teteh nangis terus suaminya bilang, kenapa ini istri saya menangis? Nah begitu. Jadi dikasih tahu dulu. Kalau nanti ada juga dalam proses healing itu muntah. Ini nggak apa-apa. Saya dulu waktu di healing guru saya muntah. Saya muntah itu berapa kresek itu, muntah-muntah. Ya nggak apa-apa. Nah, gitu. Jadi setiap orang beda ya menghealingnya. Nah, kalau boleh saya cerita, saya healing dulu, saya sampai muntah itu, saya pikir itu bukan bukan emosi negatif saya. Ternyata itu adalah mental block terbesar dalam diri saya. Kalau saya boleh cerita, saya di healing itu adalah dengan bapak saya. Saya merasa itu bukan awalnya. Karena waktu itu bapak saya asal mengajar saya itu keras. Jadi kalau dulu habis ujian, kalau di tempat saya di Pekanbaru habis ujian, habis seminggu besoknya itu ujiannya dikasih. Nah, kemudian ada nilainya. Nah, nanti bapak saya duduk di depan beliau bersilah, saya bersilah, di samping beliau itu tali pinggang. Begitu. Jadi dibaca nanti itu misalnya kitab suci Al-Qur'an, kitab suci agama Islam. A ini, B ini, saya salah jawabnya. Sekali salah, kepala tali pinggang lengket di badan saya. Nah, begitu. Bayangi kalau dulu 100 soal, kalau 50 salah, 50 saya merasakan nikmatnya tali pinggang itu. Saya pikir itu hal yang biasa gitu loh. Karena orang dulu kan mendidik anak seperti itu. Saya pikir hal yang biasa. Dan saya mengatakan sama guru saya, itu hal yang biasa guru. Akhirnya guru saya tersenyum aja, coba ayo kita healing. Ternyata itu yang timbul di pikiran saya waktu healing. Dan sampai muntah-muntah saya menjadi-jadi. Setelah muntah saya demam. Demam 3 hari. Setelah itu saya perubahannya, kalau sebelum di healing saya tuh tidak nyaman duduk atau ngobrol sama bapak saya. Sekarang saya bisa berpeluk-pelukan sama bapak saya. Nah itu ternyata mental block saya yang terbesar itu. Cara mendidik orang tua yang saya anggap biasa, ternyata itu
di pikiran bawah sadar saya, inner child saya itu tidak nyaman dan itu menjadi momok dalam hidup saya. Akhirnya dulu saya style mendidik anak saya siklusnya berubah sama dengan orang tua. Orang bapak saya suka marah Pak, tapi setelah di healing berubah dia. Jadi tidak mengedepankan emosi dulu dalam mendidik anak. Jadi mental block ini juga akan mempengaruhi nanti dalam hidup berkeluarga kita. Seperti itu. Ada lagi pertanyaannya? Dari Jadi, Nyai ini, Kang Antoni. Ya, Nyai, Nyai. mangga. Saya kayaknya mau nambahin sedikit, Kang Antoni ya. Ya, Nyai. Boleh ya? Boleh, Nyai. Jadi Terima kasih. terkait pengalaman juga gitu ya. Jadi ini teman-teman terkait mental ya. Sebenarnya uang itu adalah soal mental. Ya, mental gitu ya. Kalau kita nggak punya uang itu adalah sebuah kondisi gitu. Ini adalah mindset yang pernah saya tanamkan di diri saya. Terus kemudian kita ketahui ya, rezeki itu berbanding lurus dengan hati dan pikiran. Nah, ini yang harus kita manajemen. Yang utama adalah hati sama pikiran kita, terus kita manajemen terus ya. Supaya rezeki itu ikut dengan kita gitu. Terus kita bisa mencatat apa aja kesalahan kita, kekurangan kita, terus kemudian apapun sumber penderitaan ya yang ada di di diri kita yang pernah terjadi, itu kalau bisa dicatat semua. Benar tadi kata Kang Antoni ya, bisa 50, bisa lebih gitu. Nah, ini kalau saya itu bukan cuma sumber penderitaan, tapi apapun yang ada di diri kita aja gitu, kita catat. Termasuk kesalahan kita, Kang. Kalau saya waktu itu melakukan itu. Ya, karena kan waktu itu katanya bisnis atau apapun ya hanya akan bisa dijalankan dengan mental yang sehat gitu. Nah, akhirnya setelah itu saya belajar mental illness. Dalam mental illness itu benar-benar adalah ilmu untuk manajemen diri kita. Karena kita bisa, yang mengenal diri kita adalah kita sendiri gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian tadi nyambung ke yang surat Al-Baqarah tadi. Kenapa surat Al-Baqarah? Karena semua dalam menyikapi masalah ada di situ, menerima masalah ada di situ, solusi pun ada di situ gitu. Jadi kenapa mungkin di NLP ya, Kang ya? Iya, Teh. Ya, nyambungnya ke Al-Baqarah ya. Ke Al-Baqarah nyambung. Karena sesungguhnya disitulah gitu ya, cara menyikapinya ada di situ, cara menerima juga, dan solusinya ada di situ. Katanya begitu. Jadi mungkin bisa kita baca juga sama artinya kali ya, Kang Antoni ya. Ya, Nyai, benar. Kalau kayak saya kan nggak bisa bahasa Arab, jadi saya baca juga dengan arti-artinya gitu. Biar paham, biar tahu, biar masuk ke hati kita. Terus kita bisa nih ngerubah diri kita yang dulunya kita childish ya, rewel, maksa gitu ya. Kita bisa berubah. Terus kemudian kita yang selalu berada di comfort zone, misalnya ya tidak ingin bertumbuh ya tadi. Orang-orang yang comfort zone itu biasanya di fixed mindset kan. Mereka itu susah sekali untuk bertumbuh. Dinasehatin pun susah gitu. Karena ya gue mah udah senang, udah bahagia, segini juga udah bahagia gitu kan. Nah, ini bisa berubah gitu. Mungkin seperti itu aja, sedikit aja Kang Antoni. Terima kasih waktunya. Ya, terima kasih Nyai. Ya, benar banget ya. Memang kenapa itu Baqarah? Memang di sana semua udah lengkap ya. Bahkan untuk ruqyah juga Al-Baqarah ya. Jadi kalau di dalam, mohon maaf nih, di dalam diri kita ada makhluk lain yang mengganggu, juga Al-Baqarah ayatnya. Karena di dalam Al-Baqarah juga ada ayat kursi kan. Nah, jadi silakan ya teteh semua praktekkan. Jadi tulis, mulai sekarang nih ditulis tuh semua emosinya, kemudian di-healing satu persatu pelan-pelan. Semoga jadi apa yang menjadi nanti kalau dalam bisnis, misalnya di Ratu-Ratus, bisa terpenuhi, tidak ada lagi keluh kesah. Seperti itu. Semuanya enjoy aja. Enjoy aja menjalaninya. Berapapun target yang
sampaikan Nyai, insya Allah bisa terpenuhi. Dengan cara itu tadi, bersihkan dulu hatinya, kemudian nanti setelah bersih, ngeceknya itu gampang. Kita cek setelah misalnya kita ada kecewa sama seseorang, setelah kita healing, berhasil nggak healingnya kita? Caranya kita cek lagi, kita putar lagi video terhadap orang tersebut. Kalau sudah plong, insya Allah sudah beres. Begitu. Nanti kita lanjut healing lagi yang lain, healing lagi yang lain. Nah, begitu. Nanti setelah itu kita mudah mengafirmasi, memvisualisasi, scripting, itu semuanya akan lengket sama kita. Uang akan lengket sama kita. Nah, artinya uang tuh bukan datang orang datang ngasih uang begitu, belum tentu juga. Bisa jadi maksudnya di sini adalah peluang-peluang datang. Peluang-peluang datang. Jadi misalnya ada teman lama tiba-tiba nelpon, ngajak bisnis atau yang lain, ada lain. Nah, itu. Nah, itu kan semua uang. Meskipun wujudnya dalam bentuk ide atau gagasan atau peluang-peluang. Nah, begitu. Jadi sebenarnya menjadi magnet money ini sebenarnya gampang. Caranya rilis saja semua emosi yang ada di hati. Nah, itu. Kuncinya di situ. Nanti perbanyak syukur, biasanya pikiran kita juga positif itu. Ucapan kita positif, pikiran positif. Makanya hati-hati dengan ucapan, karena apa yang sering kita ucapkan, maka itu akan yang terjadi dalam hidup kita. Itu sering-seringlah ucapkan apa yang kita inginkan, sebab apa yang kita sering-sering kita ucapkan itu akan terjadi. Nah, itu. Kalau kita sering ucapkan kata sukses, enak, bahagia, dan sebagainya, keberlimpahan, maka itu akan terjadi. Tapi kalau kita sering ucapkan berkeluh kesah, susah, mahal, repot apa semua, nah, itu akan terjadi dalam hidup kita. Kita akan repot, hidup kita akan susah, apa semua. Jadi sering-seringlah ucapkan apa yang ingin kita alami, karena kita akan mengalami apa yang sering kita ucapkan. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kayaknya waktunya sudah lewat ya, Teh Elis ya. Saya nggak sadar Jadi ya. 13, nggak apa-apa. Terpesona nih. Ya. Nah, Kang Antoni mungkin saya boleh cerita sedikit sebagai testimoni kepada teman-teman. Teman-teman, gini Nyai, waktu kemarin sama Nyai menyodorkan tema ya Kang Antoni, tanpa sadar ternyata tema yang diberikan Nyai itu udah dilakukan oleh saya gitu Nyai, Masya Allah banget gitu. Jadi ada hubungannya langsung ya tanpa tidak sadar gitu. Nah teman-teman, saya tuh udah melakukan ya healing tuh kerasa banget setelah saya tuh menamatkan Al-Baqarah 7 kali khatam. Perasaan saya tuh merasa ini lebih ringan gitu. Saya kan tipenya orang segala macam dipikirkan ya teman-teman, apa-apa dipikirkan dengan overthinking lah gitu. Nah kemarin alhamdulillah 7 kali khatam tuh saya tuh kata Kang Antoni udah maksimal 3 hari ya harus khatam gitu. Tapi dengan keinginan kuat saya sembuh gitu, saya pengen ya akhirnya hidup bahagia gitu. Saya dimaksimalkan sehari itu khatam gitu. Dan alhamdulillah emang kerasa banget gitu. Meskipun uang itu belum datang, tapi hati saya tuh ini lebih tenang gitu, lebih tenang. Nah, pas setelah 2 kali khatam, 7 kali yang kedua itu, nah kemudahan-kemudahan itu mulai dirasa teman-teman, mulai dirasa. Dan yang paling ajaib itu waktu kejadian di Capil teman-teman. Nah saya cerita lagi, saya dengan membayangkan kondisi yang menurut saya tidak mungkin gitu, tetapi waktu itu saya hatinya diluruskan, pikirannya diyakinkan gitu, sesuatu terjadi dengan begitu dahsyat gitu. Di luar dugaan saya bisa cepat menyelesaikan pengurusan kakak kemarin tuh, pengurusan kakak gitu teman-teman. Terus untuk Ho'oponopono ya, Ho'oponopono saya tuh mengalami luar biasa lah ya, sampai jantung itu sakit banget. Nah kemarin saya rilis kembali, sakit kerasa sampai Ho'oponopono itu berapa kali ya, 1 minggu Kang Antoni, 1 minggu saya baru merasa lega. Satu masalah itu ya baru terasa lega tuh teman-teman. Jadi kita mengonsentrasikan diri gitu pada satu masalah itu
harus sabar ya untuk rilis ini, harus sabar, harus telaten. Insya Allah hasilnya akan terasa. Gitu mungkin Kang Antoni testimoni dari saya yang sudah, alhamdulillah, terima kasih saya sudah diberikan ilmu seperti ini. Mudah-mudahan kedepannya saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Enggak Kang Antoni? Ya tadi Nyai ada mau bicara kayaknya. Oh Nyai Halo, mangga. bertanya enggak? Uni mangga Uni. Oh, iya, saya mau bertanya ini Kak Antoni. Berarti kita harus merilis ya mental block. Maksudnya di sini mental block di sini itu hal-hal yang apa sih namanya itu yang berupa ketakutan, ketidaknyamanan gitu ya, masalah dengan keluarga, dengan teman, itu begitu ya Pak Antoni ya. Terus nanti semua hal yang sudah kita rilis itu kita healing satu persatu atau bisa semuanya gitu loh. Saya masih belum belum terlalu paham gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini siapa tadi yang ngomong ya? Siapa ya? Uni Yudia dari Padang. Yudia dari Padang. Dari Padang. Oh iya. Tetangga sebelah ternyata. Iya. Ya, kalau orang Padang biasanya Uni ya. Ya, jadi benar. Jadi yang kita tulis semua yang namakan mental block ini kan keyakinan yang menghambat kita untuk mencapai kesuksesan. Nah, itu macam-macam, bisa ketakutan, bisa rasa malu, tidak percaya diri, kecewa, sakit hati, semualah, dendam dan sebagainya. Nah, yang perlu saya perhatikan kalau sudah mencapai tahap dendam ya. Nah, kalau dalam dunia healing ini dendamnya luar biasa, ini paling atas nih soalnya. Ini udah sedih, jengkel, kecewa apa udah menumpuk jadi dendam. Nah, kalau yang ada dendam itu segera dihilis, itu poin pertamanya segera dihilis tuh yang ada dendam. Jadi kita tulis semua mental block yang menghambat itu, kita tulis, betul katanya itu 150 itu terlalu sedikit bagi kita. Dan guru saya juga bilang gitu, terlalu sedikit, makanya tulis terus. Kalau bisa sampai 100 atau lebih itu lebih bagus. Nah, kita tulis mental block, kemudian kita healing. Healing ini maksudnya ngerilis itu, Uni dia. Healing, merilis itu maksudnya. Jadi kita rilis, kita netralkan lagi emosinya. Jadi tujuan healing ini adalah bukan menghilangkan atau melupakan kejadiannya, tapi menetralkan emosi yang timbul terhadap kejadian itu. Contoh, misalnya kita dulu pernah kecewa sama si A. Kemudian kita ingat nih prosesnya, di mana, kapan, dan percakapannya. Itu kita rilis, kita healing, netralnya, sehingga kita setelah nanti merilis atau menghealing itu, kita cek, kita putar lagi videonya, kita tidak ada lagi rasa kecewa. Nah, kecewanya itu yang kita hilangkan. Kita tetap ingat prosesnya itu, misalnya tanggal sekian di mana terjadinya itu kita tetap ingat. Kita tidak melupakan kejadiannya, tapi melupakan emosi yang timbul akibat kejadian itu. Nah, gitu. Kita tetap ingat. Oh, dulu kamu ya, dulu kita pernah berantem gini, gitu. Cuma kita ngomongnya sudah enak, tidak ada perasaan emosi lagi, gitu. Jadi yang tujuan menghealing, merilis ini adalah menetralkan emosi kita kembali. Seperti itu. Jadi kejadiannya tetap kita ingat, cuma yang kita rilis itu tadi, emosi yang timbul terhadap kejadiannya. Seperti itu, Uni dia. Jadi prosesnya sama. Jadi kalau boleh saya saran atau ikut gaya saya dulu, itu sehari minimal 3. Kalau lebih juga boleh. Bayangi tadi TLIS cuma 1 ya, sampai 1 minggu kan. Berarti itu berat. Kalau udah sampai 1 minggu itu berarti berat permasalahannya. Berat banget. Di dada sakit banget. Nah, itu bisa jadi big monster di dalam tubuh TLIS. Jadi tulis, Teteh di sini semua tulis, mulai sekarang tulis semua, kemudian dirilis minimal 3 gitu, kita rilis, baca Al-Baqarah, kemudian Ho'oponopono, begitu.
Sebenarnya teknik yang lain ada, tapi untuk saat ini saya kasih itu yang lebih mudah. Kemudian nanti setelah itu nanti insya Allah gampang, mau afirmasi, visualisasi, scripting, terus bisa jadi magnet, money magnet itu insya Allah mudah. Cuma karena saya hari ini nggak ngajarkan afirmasi, visualisasi, scripting ya, karena memang bagi saya itu yang terpenting membersihkan hati dulu. Karena kalau saya ajari afirmasi, visualisasi, scripting, percuma, karena itu akan mental kalau kita ada mental blocknya dulu. Jadi sia-sia kita nanti, mental soalnya. Seperti itu. Ini ada yang bicara lagi. Hari ini ada tes nggak buat kita mengetahui apa kita masih ada mental block enggaknya? Sebenarnya tes untuk mengetahui mindset kita, apakah mindset kita ini mengganggu kita atau tidak, itu sebenarnya ada kuesionernya. Itu ada pertanyaannya kurang lebih 100 ya. 100. Cuma rasanya kalau dari waktu kan nggak mungkin. Kalau 100 sih bisa saya bacakan, karena jawabannya benar salah, benar salah. Cuma tapi karena mungkin nanti bisa di ini, Kang Tony di share ya, di grup. Nanti bisa. Pertanyaannya? Kalau pertanyaannya bisa, cuma nanti apa ya namanya? Kalau misalnya poin ini yang besar itu apa artinya? Nah, itu perlu dijelaskan. Nah, gitu. Karena dia kan ada 10 kriteria yang dinilai dari kuesioner ini. Jadi kalau misalnya pertanyaan nomor ini jawabannya sekian, persentasenya sekian, berarti orangnya seperti ini. Nanti kita bikinkan grafiknya. Nah, nanti grafik itu akan membentuk seperti, mohon maaf nih kalau saya asumsikan seperti penjara. Semakin tinggi grafiknya, berarti jeruji penjaranya semakin tinggi. Kalau semakin tinggi, artinya kita makin susah untuk merubah diri kita. Nah, gitu. Berarti semakin banyak mental blocknya di dalam diri kita. Nah, kalau banyak mental block, berarti harus gigih baca Al-Qur'annya, Al-Baqarahnya minimal, semakin gigih Ho'oponopononya. Nah, seperti itu. Sebenarnya ada, cuma karena keterbatasan waktu yang saya tidak bisa sampaikan. Kalau untuk 100 soal sih saya bacakan bisa sih. Cuma itu tadi waktunya bisa, nanti kasihan ini tetehnya kan juga mau masak, mau ini, suaminya komplain lagi nanti. Nah, mau lanjut apa gimana nih teman-teman? Nyai ini udah 724. Kalau yang kemarin 3 slide itu mau ditampilkan nggak? Oke. Ini luar biasa ya. Saya sangat terima kasih udah sampai hampir 7:30. Boleh slide pertama Teh, tolong tampilkan Teh. Ya, siap. Saya on kamera ya. Ya. Nah, ini nanti akan saya tampilkan satu slide. Ini ada nggak? Terlihat nggak ya slide-nya? Terlihat nggak? Ini. Kemudian saya minta nih Teteh atau Mbaknya atau Ibunya ada yang bersedia untuk membaca. Boleh nih, siapa nih yang mau? Udah ya kelihatan ya segini? Ya, membacanya jangan cepat-cepat ya, membacanya dengan dihayati. Nanti ada maksud dan tujuannya saya suruh membaca. Siapa ya? Kenapa, Uni? Slide-nya nggak ada. Oh, Slide-nya ada. belum tampil. Ada. Ada kok, ada. Ini gimana lagi? Ada. Ada. Oke. Udah kebaca teman-teman? Baca. Kalau Teh Elis ngomong berarti dia hilang ya slide-nya. Tuh nggak nampak ya? Kalau saya udah nampak. Teh Elis di HP ya? Iya. Jadi nggak tampil. Berarti Teh Elis off kamera sama off suara Teh. Oh, siap. Ini udah off kamera. Bentar. Ada. Ini mohon maaf Nyai, karena ini pakai Telegram, saya kurang paham ya kalau nampilkan slide. Jadi saya minta tolong sama Teh Elis tadi.
Ada nampak? Jelas. Ada. Ada jelas. Oke. Kalau ini cara bacanya dibaca bacanya pelan-pelan sambil dihayati karena nanti ada maksud dan tujuannya. Nanti saya kasih tahu. Oke, siapa yang bersedia membacanya? Mungkin 1-2 orang boleh. Loh, hilang lagi Teh. Nah, Dei hilang-hilang. ya, siapa yang mau baca kalau sudah terlihat? Oke, saya coba. Kok hilang terus ya? Oke, Uni. Ada. Ini hilang. Di Jenny kelihatan, Bun. Oke, saya baca. Mana ini? Sabar ya, sabar. Telis layarnya kosong. Udah. Di Bunda Yudia kelihatan nggak? Di Jenny kelihatan soalnya. Iya. Sepertinya saya bahagia. Oke. Bisa saja saya bahagia. Mungkin saya bahagia. Bagaimana kalau saya bahagia? Jangan-jangan saya bahagia. Saya rasanya bahagia. Saya memilih bahagia. Saya benar-benar bahagia. Saya selalu bahagia. Oke, Uni. Terima kasih. Siapa selanjutnya? Dibaca. Mau dong. Itu udah. Ya, siapa ya? Ayo Teh Rini, boleh Teh Rini? Saya boleh. Seru. Mumpung ada ahlinya di sini. Ya, gimana Teh Rini? Silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya saya bahagia. Bisa saja saya bahagia. Mungkin saya bahagia. Bagaimana kalau saya bahagia? Jangan-jangan saya bahagia. Saya rasanya bahagia. Saya memilih bahagia. Saya benar-benar bahagia. Saya selalu bahagia. Semangat. Energik Teh Rini ini ya. Sepertinya hidup Teh Rini ini betul-betul bahagia ya. Amin. Ya, satu lagi. Siapa yang mau satu lagi? Apa? Teh Jenny? Kok hilang ya? Bunda Elis hilang gambarnya. Orang nih, Udah. Uni Yudia sama. Halo? Iya, halo. Udah kelihatan. Jenny baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya saya bahagia, bisa saja saya bahagia, mungkin saya bahagia, bagaimana kalau saya bahagia? Jangan-jangan saya bahagia, rasanya bahagia. Saya memilih bahagia, saya benar-benar bahagia, saya selalu bahagia. Oke. Terima kasih Teh Zeni, Teh Rini, Uni Yudia. Nah, sekarang tadi kan sudah baca itu, mungkin teteh yang lain juga sudah baca di tempatnya masing-masing. Tinggal dicek tuh hatinya. Waktu membaca ini gimana? Adakah betul-betul perasaan plong bahagia atau ada pertanyaan kecil yang timbul yang terbisik-bisik di hati? Nah, kalau ada, itu salah satu limiting belief atau mental block yang saat ini ada di kita atau teteh. Jadi kalau pas baca itu rasanya, kok nggak nyaman gitu loh. Kayaknya saya belum bahagia gitu. Biasanya sih nggak nyaman kalau baca gitu. Nah itu ada mental block. Nah itu nanti dibongkar lagi. Nah begitu. Jadi kalau ini boleh dibaca setiap pagi, bacanya pelan-pelan, dihayati gitu loh. Saya pernah menghealing klien saya suruh baca ini, baru tahap pertama dia nggak bisa baca, baris pertama, kalimat pertama. Pas kata bahagia tidak terucap sama dia.
Setelah saya tanya, ternyata mohon maaf penderitaan hidupnya begitu dahsyat. Makanya dia pas bilang sepertinya saya terhenti di situ, nggak bisa bilang kata bahagia. Berarti sungguh luar biasa mental blocknya. Setelah digali lagi, beliau begitu banyak penderitaannya. Nah, begitu. Jadi ini bisa Teteh baca setiap pagi, nanti rasakan kondisi hati. Kalau belum bahagia, cek ada mental block apa aja. Kalau sudah ketemu, rilis. Baca Al-Baqarahnya, terus lakukan Ho'oponopono. Nah, gitu. Selanjutnya, untuk ini masalah bahagia. Slide selanjutnya, Teh Elis. Oh, Teh Elis. Ini pakai 2 HP nih. Selanjutnya siapa yang mau baca? Nah, ini masalah bisnis ya, keberlimpahan. Siapa yang mau baca silahkan. Ada 1-2 orang? Tadi bentar Kang Antoni sebelum lanjut. Tadi kan cara baca berbeda ya. Uni Yudia hampir sama dengan saya gitu, slow. Kalau Teh Rini tadi cepet banget gitu. Halo? Halo? Halo. Kedengaran nggak? Dengar. Oh iya. Kalau Teh Rini tadi cepet banget. Nih, ini bisa dibedakan nggak dari cara baca? Sebenarnya Teh Rini tadi emang udah bahagia gitu, apa Uni Yudia kondisinya masih setengah bahagia atau gimana nih? Halo, suaranya dengar suara saya? Dengar, terdengar. Kedengeran cuman emang Bunda Elis ada nge-lag. Halo. Ya, halo. Terdengar. Pak Antoni terdengar. Pun Bunda Elis agak nge-lag suaranya. Ini pakai hotspot mungkin jadi nge-lag nih Teh Jenny. Halo, Teh. Halo. 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 Mungkin Pak Antoni Lanjut aja. Saya dengar gimana pembahasannya. Ini bisa 24 jam ini. WA Bun. Ini saya kesini dulu aja. Kak Antoni maaf, ini tadi pakai hotspot jadi agak nge-lag. Lanjut aja, soalnya tadi dengar juga. Halo? Kayaknya Bunda di Wah, kali di Bang. Halo? Ada nggak sekarang? Ada suara Bunda ada. Oh. Pak Antoni ada suaranya nggak ya? Kedengeran suara Jenny nggak? Halo. Nah, Ya, kayaknya. dari sana kayaknya dari Bang Antoni. Halo, Teh. Nah, kan ya, ya halo. benar. Halo. Halo. Ya. Halo, Teh Elis. Bun, sambungin dulu, Bun. Iya. Ini bentar soalnya dicek nggak dulu. masuk nih. Oh. Bentar deh. Enggak bisa Pak Antoninya keluar dulu, ntar masuk lagi. Duh, nih. Kayaknya di sana ya, ini apa belum on? Iya, di sana. Cuman Pak Antoni kesini aktif, Bun. Cuman dari kita ke Pak Antoni kayaknya nggak nyambung sinyalnya. Harus keluar dulu kali ya Pak Antoninya, terus masuk lagi gitu ya? Iya, bisa dicoba kayak gitu. Coba Bunda Elis tersambungkan dulu. Telepon dulu, call.
Halo, suara saya kedengaran nggak Teh? Halo, Teh. Bunda. Dengar. Elis terdengar. Jadi hilang ya Halo. tadi. Aduh. Ya, Pak Antoni kedengeran nggak suaranya? Halo, kedengaran dengar? Kang Antoni ada suaranya. Ayo dilanjut. Iya, Teh. Kok suaranya kecil ya? Iya nggak tahu nih. Habis kuota kali. Barusan udah ngisi lagi nih. Wow, gitu. Mm-mm. Oke lah. Dengar, Teh, suaranya, Teh? Ya, jelas. Jelas sekarang. Cuma suaranya agak kecil ya. Itu kali Itu Pak ya. Antoni itu itu kan ada suara dua tuh. Suara audio, suara speaker. Kayaknya tadi ke loss kali. Jadi ganti ke speaker. Klik 3 yang kanan atas itu, nanti ada audio, pindahin ke speaker. Oke, Teh. Elis, dengar? Ya, dengar. Jelas suaranya. Cuma Halo. agak kecil ya. Tapi Teteh yang lain dengar nggak ya? Dengar ini udah jelas kayaknya ke semua. Kenceng suaranya. Kenceng Oh, katanya gitu. suaranya Oke, oke. kenceng. Iya. Oke. Kita lanjut ya. Mohon maaf ini ada trouble sedikit. Nggak apa-apa. Jadi tadi yang dibaca tadi itu bisa dibaca tiap hari ya. Tiap hari bangun tidur baca itu boleh. Nah, nanti tinggal dicek kondisi hatinya, apakah ada penolakan, apakah tidak nyaman membaca itu. Kalau tidak nyaman atau ada penolakan, artinya ada mental block. Nah, tinggal dicek. Pelan-pelan aja ngeceknya, kemudian nanti dirilis. Nah, nanti kalau Teteh di sini masih bingung, atau masih perlu ngerilis, atau nggak ketemu cara ngerilisnya, atau nggak ketemu emosinya, bisa misalnya minta bantuan saya, insya Allah saya bantu. Seperti itu. Halo Teh Elis? Ya, dengar. Oh ya. Maafkan teman-teman ya, inilah Kenapa nggak tahu Teh? nih. Ya jaringan mungkin, padahal udah isi kuota nih. Oke, Ya, nggak apa-apa. Penting kedengar ya? dengar. Ya. Suara Ah, Bunda sama nggak. Bunda sama Pak Antoni jelas banget. Kalau di Jenny jelas Oh dua-duanya. gitu, iya. Ya. Oke Teh, nggak Terkait apa-apa. tadi pertanyaan Kang Antoni itu bisa dilihat ya secara langsung. Tadi kan dari cara membaca, Uni Yudia membacanya perlahan, hampir sama dengan saya. Kalau saya kan kemarin emang lebih ini lagi, lebih lambat lagi gitu. Kalau Teh Rini tadi kan membacanya dengan menggebu-gebu gitu. Itu bisa dilihat ya. Emang kondisinya lagi bahagia, lagi tidak bahagia gitu, secara langsung, tanpa kita menyimpulkan sendiri. Kayak kemarin kan saya waktu baca aku bahagia itu dalam hati, bahagia nggak ya gitu kan, ada pertanyaan seperti itu akhirnya. Nah itu gimana? Gimana Teh suaranya ini agak kecil nih, Aduh kenapa kecil. ya? Ya udah deh nanti aja. Pak Antoni, coba itu Pak dirubah suara kayaknya tadi Bapak ada telepon. Itu kan ada klik 3 tuh di atas Pak. Diklik terus nanti audionya rubah Pak ke speaker. Iya, tadi saya nih ada telepon masuk nih masalahnya. Ya itu harus dirubah. Audionya dirubah Pak. Ada titik 3 tuh di atas. Nah itu klik Pak yang bagian audio, terus klik speaker Pak. Oh gitu ya. Ya, jadi berubah lagi dia. Itu Bapak tadi jadi masuk ke audio gitu. Makanya jadi kecil. Oh, Ya, jadi diklik dia Pak. berubah jadi Satria Baja Hitam Teh ya. Iya betul. Iya. Mama Pak, jangan dilawan Pak. Mama tahu semua. Nggak apa-apa Teh. Ini kayaknya pun di HP saya gara-gara wasilan ada yang nelpon tadi, yang 3 di atas pun nggak mau ditekan ini. Oh gitu Jadi ya. kayak Keluar dulu aja nggak hang apa-apa gitu, bisa tapi nggak ya apa-apa Teh lah. Rini. Iya, keluar Terus dulu. masuk lagi. Berarti Pak Terus Antoninya masuk keluar lagi. dulu masuk lagi. Nanti normal. Ini pun udah masuk keluar nggak bisa Teh. Oh, gitu ya. Oh, berarti gangguan di Kayaknya itunya ya.
dengan ada telepon masuk tadi HP saya jadi hang. Tapi nggak apa-apa lah. Saya masih dengar kok sayup-sayup nan jauh di sana. Ya udah, gimana, mau lanjut aja sama slide berikutnya apa pertanyaan tadi di cancel aja dulu? Gini, Telis, ini kan sudah saya kan kasihan nih sama tetehnya juga ada kerjaan kan, apalagi weekend ya. Oh iya, weekend, udah 7.42 sama nih. keluarga mungkin ada yang mau liburan, ada yang mau jalan keluar kota. Ini waktunya udah jauh lewat ini. Mau ditutup aja? Ya, sementara saya sampai sekian dulu ya, teteh semua. Saran saya itu mulai sekarang dirilis dulu, dicatat dulu ya, dicatat minimal 50, kalau udah dapat sehari 3 kita rilis. Caranya seperti yang tadi, kita baca Al-Baqarah, terus Ho'oponopono, kemudian nanti sebelum tidur kita tulis tuh kita 10 yang perlu kita syukuri. Apapun itu, mulai dari diri kita, misalnya ya Allah saya bahagia, saya senang, atau saya bahagia hari ini bisa melihat, bisa memakai mata saya dengan dengan baik gitu. Kadang kita lupa ya untuk bersyukur terhadap diri sendiri ini, bersyukur terhadap adanya mata, adanya hidung, adanya mulut, telinga, jantung, ginjal, paru, itu kadang-kadang kita lupa keberadaan mereka. Seperti itu. Nah, itu perlu kita syukuri. Syukuri, perbanyak syukur. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, maka insya Allah aku akan menambah nikmatnya. Jadi perbanyak syukur, sehingga dengan banyaknya syukur kita menjadi pribadi yang lebih baik, berpikir positif, mindset kita mindset yang growth mindset, kemudian efeknya kita akan menjadi money magnet, bisnis kita menjadi growth, tumbuh, terus kita tidak lagi berpikir negatif atau kata-kata kita selalu positif. Hati-hati dengan kata-kata, disiplinlah berkata-kata, ingat kata tidak dan jangan itu di-delete dalam pikiran bawah sadar. Jadi kalau kita bilang, kalau misalnya kita khawatir sama orang-orang, jangan bilang khawatir misalnya, kita bilang tidak nyaman. Jadi pikiran bawah sadar kita menangkap nyaman. Nah begitu, seperti itu. Karena kata-kata tidak dan jangan di pikiran bawah sadar kita itu tidak dikenal sama mereka, di-delete sama dia. Seperti itu. Itu kalau kita benci sama orang, kita bilang tidak suka atau tidak senang. Contohnya begitu. Emang untuk melatih kita ngomong ini butuh effort, butuh latihan terus. Jadi kita selalu berpikir positif dengan ucapan-ucapan yang kita keluar. Pikiran kita positif, hati kita positif, ucapan yang keluar positif, tindakan kita positif, tindakan berulang-ulang akan menjadi kebiasaan akan menjadi karakter. Karakter nanti akan menentukan nasib kita. Seperti itu. Sebenarnya benar tadi, saya lupa teteh siapa bilang, hidup ini sebenarnya mudah. Kalau kita mau bawa mudah, dia mudah, mau bawa tidak mudah, ya tidak mudah. Seperti itu. Tinggal pilihan. Makanya hati-hati bermain mindset, bermain pikiran. Terserah. Sekarang ilmunya saya sudah kasih, silakan praktek. Nah, nanti kalau misalnya ada kesempatan kita ketemu, moga-moga ketemu nanti kita teteh semua sudah bagus emosinya, sudah rilis semua emosinya, kita bisa lanjut belajar afirmasi, visualisasi, scripting, sehingga teteh asal visualisasi sedikit, skripsi sedikit, langsung tercapai. Jadi enak hidupnya. Jadi hidup ini betul-betul nikmat. Hidup sekali harus penuh arti. Jadi sia-sia rasanya kalau hidup sekali kita isi dengan rasa baperan, kecewa, dengki, iri, dendam. Aduh, kasihan rasanya kalau hidup kita sekali hanya untuk itu. Hidup kita sekali harus penuh arti, penuh kebahagiaan, dan bermanfaat bagi banyak orang. Seperti itu ya. Saya mohon maaf nih, waktunya sudah sangat molor jauh. Karena kasihan ngomong, seperti itu. Saya mohon maaf. Apa yang salah itu datang dari saya, kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih Nyai sudah ngasih kesempatan kepada saya. Nah, bagi teteh nih, teteh yang misalnya butuh bantuan
kayak Teh Elis, saya ngerilisnya bingung, bisa tanya sama Teh Elis atau nanya sama saya atau juga sama Nyai, karena Nyai saya lihat tuh sudah rilis tuh emosinya itu. Sehingga saya lihat bisnisnya juga sudah growth, sudah tumbuh seperti itu. Saya juga berharap Ratu-Ratus dan timnya juga growth, tumbuh, sehingga perekonomian keluarga juga bagus ya, lebih banyak, jadinya lebih baik sedekah. Terima kasih ya. Terima kasih Teteh semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Teh Elis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya teman-teman hari ini. Terima kasih kepada Kang Tony yang telah memberikan ilmunya yang begitu luar biasa ya teman-teman, luar biasa sekali ya. Kepada Nyai juga terima kasih yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menemani nih, walaupun saya tidak tahu, masih banyak ya, tidak tahu apa-apa lah tentang ini, tapi alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk mendampingi beliau. Tidak banyak kata, hari ini saya tutup dengan bacaan hamdalah. Mudah-mudahan ilmu yang barusan disampaikan oleh Kang Tony dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mau foto enggak? Mau foto dulu enggak nih Kang Tony? Ya? Mau foto dulu enggak? Oh, kayak di Zoom ya? Boleh, boleh. Boleh. Untuk admin minta tolong difoto ya. Ini saya kok nggak ada di sininya.